Perpanjangan program HGBT ini menjadi berita terpopuler di kabarbursa.com hari ini 9 Juli 2024. Kita menghadirkan Adi Subhan, redaktur Kabar Bursa yang menjadi penanggung jawab artikel ini. Apa katanya Bang Adi soal ini? Halo Bang Adi, selamat sore. Selamat sore Mbak Najwa. Bang Adi, kenapa sih Jokowi kekeh memperpanjang HGBT? Motifnya apa nih Bang? Sejujurnya saya sendiri juga bertanya gitu kan. Jokowi ini, HGBT ini merupakan yang kesekian kalinya dia mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya kebijakannya itu tidak perlu dilakukan sekarang. Dalam arti pemerintahan berikutnya itu yang sebenarnya lebih efektif untuk mengeluarkan kebijakan itu kalau menurut saya ya gitu kan. Jadi ada kesan Jokowi ini memaksakan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya sifatnya nggak urgent. Nah, untuk diketahui HGBT ini programnya akan berakhir Desember 2024 gitu kan. Jokowi sendiri akan selesai di bulan Oktober gitu kan. Nah, berarti terkesan dia memaksakan presiden berikutnya, dalam hal ini Prabowo Subianto, melanjutkan gitu ya. Tapi kalau menurut saya hematnya begini, akan lebih baik Prabowo nanti ketika berkuasa, Prabowo mengajaklah para pelaku usaha. Jadi untuk bicara, saya bukan bilang ini perlu atau tidak sih untuk dilanjutkan atau tidak gitu. Tapi persoalan ini yang tidak bisa hanya dibicarakan antara presiden dalam hal ini eksekutif dengan legislatif gitu. Tapi harus saja dilibatkan pelaku-pelaku atau industrinya. Nah, saya melihat dalam posisi sampai hari ini industri itu tidak dilibatkan. Itu terbukti dari beberapa asosiasi gas bumi itu dia protes di media-media. Kurang lebih kayak gitu Mbak Najwa. Berarti persoalan HGBT ini relevan nggak nih Bang untuk tetap diperpanjang oleh pemerintah? Ya itu yang tadi saya bilang. Yeah. Persoalan relevan atau tidaknya akan lebih baik dibicarakan dulu antara presiden dalam hal ini, pemerintahan dalam hal ini presiden, mungkin akan turunannya kementerian ya, menteri perindustrian kalau nggak salah gitu, perindustrian. Dipanggil lah stakeholder yang terkait gitu kan. Akhirnya akan memunculkan satu kesimpulan, oh ya kita perlu diperpanjang, oh ya kita tidak perlu diperpanjang gitu. Manfaatnya apa gitu kan kalau diperpanjang? Kalau diperpanjang, pemerintah sendiri mengakui kalau mereka itu mengalami penurunan pendapatan dari diberlakukannya program HGBT gitu kan. Nah, dari manfaat HGBT itu sendiri tidak signifikan melakukan penyerapan tenaga kerja gitu kan. Udah berarti pemerintah rugi, pengusahanya rugi, penyerapan tenaga kerjanya juga tidak terjadi gitu. Apa iya layak dilanjutkan kan gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak Najwa. Jadi saya kapasitasnya bukan untuk bicara kalau menurut saya layak atau tidak ini dilanjutkan, sebaiknya dilibatkan dulu pembahasan itu dengan stakeholder yang memang mempunyai kepentingan ini gitu loh. Dan saya melihat dalam hal ini para pelaku industri gas bumi ini tidak dilibatkan, kurang lebih kayak gitu. Menurut Bang Adi nih, untuk manfaat ke rakyat kecil nih Bang, misalnya dalam hal industri pupuk, ada nggak nih Bang manfaatnya? Kalau kita mau bilang ada manfaatnya, seharusnya ada. Tapi kita dalam beberapa terakhir ini pupuk aja kekurangan gitu kan. Kita pupuk harus ekspor gitu kan. Belum lagi keramik gitu, industri keramik. Teman-teman dari para pelaku industri keramik pun teriak gitu kan, teriak. Apalagi kemarin terjadi penyelundupan atau impor ilegal dari Cina ya kan. Manfaatnya di mana? Manfaat buat masyarakat itu dia kan. Makanya harga jadi terkesan memang ini hanya mengejar
pemasukan buat negara aja, yang uangnya sendiri buat apa? Itu yang harus kita cari tahu juga gitu loh. Uang dari hasil ekspor itu kita dapat hasilnya buat apa gitu. Itu sampai sekarang belum jelas kalau menurut saya. Dan itu harus kita cari tahu sama-sama, dan kami yang ada di Kabar Bursa akan mendalami itu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke, Bang. Terakhir nih, Bang. Kira-kira bakal rugi berapa sih negara kalau HGBT ini terus tetap berlanjut? Mungkin kapasitas untuk lebih tepatnya mungkin tadi dari Ketua Umum IPGI yang lebih detail kali lah yang nanti menjelaskan itu. Cuman saya punya catatan itu di tahun 2001 dan 2021 dan 2022 aja itu pendapatan negara itu mengalami penurunan gitu. Berapa angka persisnya kalau saya pendapatan itu pas di tahun 2021 2022 itu sekitar 29 triliun. 29 triliun. Dan itu kan jumlah yang sangat besar lah ya gitu kan. Berarti saya bingung sendiri gitu, bingung kenapa pemerintah tetap mempertahankan sih untuk ini gitu, untuk mempertahankan ya. Kalau saya melihatnya kemarin itu baru hanya statementnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, buat mudah-mudahan itu bukan sebuah keputusan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, atau itu hanya Jokowi ingin menyampaikan ke pemerintah selanjutnya, ini tolong diketok, tolong disahkan gitu. Sampai kemarin saya melihatnya ini baru statement doang kok gitu. Jadi masih bisa, insya Allah masih bisa dibicarakan untuk mendapatkan yang lebih baik gitu, Mbak Nazo.